Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Ghifari. Kebetulan di sini saya akan memaparkan materi mengenai tantangan organisasi Islam dalam etika Islam konteks politik di lembaga Lazisnu. Mungkin langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai penerapan materi manajemen Lazisnu. Nah, Lazisnu itu merupakan lembaga yang membidangi terkait amil zakat, infak, dan sedekah di Nahdlatul Ulama yang di bawah naungan PCNU untuk mendistribusikan salah satu bidangnya yaitu zakat. Di dalam pengelolaannya, zakat yang ideal maka diperlukan strategi yang baik untuk mencerminkan lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya. Adapun manajemen di setiap organisasinya diantaranya yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengelolaan, yang ketiga ada penghimpunan, keempat penyaluran Lazisnu yang melalui NU Care aplikasi diantaranya melalui pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan program siaga bencana. Itu saja dari materi A, langsung ke materi yang B, yaitu penghimpunan data di Lazisnu. Fundraising merupakan pengumpulan dana yang juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lain dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuannya. Pada dasarnya ada dua jenis metode yang bisa digunakan, yaitu langsung atau direct fundraising dan tidak langsung indirect. Penghimpunan dana di Lazisnu dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama gerakan kotak infak Nahdlatul Ulama atau bisa juga disebut koin NU. Nah, gerakan koin NU ini merupakan gerakan penghimpun dana infak dan masyarakat Nahdlatul Ulama, mulai dari masyarakat kelas atas sampai masyarakat kurang mampu. Nah, secara ekonomi dan tidak menekankan pada nominalnya, jadi secara sukarela. Pengumpulan dana ini dalam program koin Lazisnu ini dilakukan dalam 3 tahap, yakni yang pertama ada penyebaran koin NU, yang kedua ada pengumpulan koin NU, yang ketiga ada penyaluran koin NU kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada pengumpulan dana melalui media sosial, yakni melalui perantara medsos berupa Instagram, aplikasi-aplikasi sosial media yang lainnya, dan juga melalui rekening atau barcode pembayaran. Nah, selain gerakan koin NU dan ini juga Lazisnu juga melakukan pengumpulan dana yang memudahkan bagi seluruh donatur dari Lazisnu tersebut menggunakan tadi sosial media ataupun barcode yang sudah disediakan. Lalu yang C ada penyaluran dana Lazisnu yang sudah terkumpul dari program-program tersebut dikumpulkan, lalu akan ada distribusi ke masyarakat di dalam bentuk berbagai bantuan secara bermanfaat gitu. Lalu juga ada penyaluran dana yang dilakukan oleh Lazisnu ada juga. Nah, setelah dana yang terkumpul tadi kan sudah dijelaskan oleh distribusi, lalu ada 6 hal yang bermanfaat. Ada beberapa program dalam penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh Lazisnu, diantaranya satu program NU Planner, yang kedua ada program NU Skill Program, yang ketiga ada program NU Smart. Itu aja sih mungkin dari bagian yang C. Langsung ke bagian D, pendayagunaan dana Lazisnu. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa pendayagunaan adalah satu, hasil dari pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik
sesuai dengan ketentuan agama. Lalu yang kedua, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Lalu ada jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yang berkembang. Saat ini bisa dikelompokkan berdasarkan basisnya, yaitu yang pertama, berbasis sosial. Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Berbasis pengembangan ekonomi, penyaluran zakat jenis ini dilakukan, yang kedua itu, dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik tersebut. Lalu yang slide E, ini tentang organisasi Islam, etika Islam, dan konteks politik Islam. Lazisnu dalam melakukan tupoksinya atau tugasnya tidak menonjolkan sifat politik, karena Lazisnu ini merupakan lembaga amil zakat, infak, sodako, di mana Nahdlatul Ulama, karena kalau Lazisnu berpihak terhadap salah satu pihak politik, maka secara Lazisnu tidak akan maju secara organisasinya. Nah, di dalamnya keterlibatan politik secara organisasi tidak ada. Mungkin individu ke individu itu pasti ada di dalam Lazisnu. Kalaupun ada secara politik, biasanya menggunakan politik santun Lazisnu tersebut. Nah, itu selalu juga mengajak para muzaki untuk mengeluarkan kewajiban zakat, infak, dan sedekahnya, serta menyalurkan sesuai dengan ketentuan. Lazisnu menginginkan cita-cita organisasi dapat tercapai di dalam mengukur keberhasilan di dalam organisasinya gitu. Nah, kalau misalkan di dalam mengaruhi politiknya, Lazisnu berlandaskan etika Islam. Nah, maksudnya itu secara organisasi, anggota atau masyarakat di Lazisnu itu sadar zakat, maka organisasi itu dianggap berhasil secara syiar agama Islamnya gitu. Nah, mungkin langsung saja ke terakhir, yaitu kesimpulan. Lazisnu ini merupakan lembaga yang membidangi terkait amil zakat, infak, dan sedekah Nahdlatul Ulama di bawah naungan PCNU untuk mendistribusikan salah satu bidangnya, yaitu zakat. Nah, zakat ini adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagaimana pemenuhan kewajiban saya seorang muslim dalam pengelolaan zakat yang ideal. Maka diperlukan strategi yang baik untuk mencerminkan lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.